Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa seluruh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 1 sampai 7 dan seluruh netizen yang berbahagia. Kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas modul 1.3 visi guru penggerak mulai dari diri. Saya Zainal Masuri, sarjana pendidikan, calon guru penggerak Kabupaten Ponorogo, angkatan yang ke-7. Langsung saja, yang pertama, apakah arti penting visi bagi Anda? Tentunya ini sudah tidak asing, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pelaku pendidikan, mendengar kata visi, misi, atau mungkin tujuan. Visi ini kalau menurut saya adalah suatu kalimat yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Jadi visi ini juga bisa diartikan sebagai tujuan dari ending apa yang akan kita laksanakan. Kalau Google Map itu kan kita bisa mengibaratkan juga sebagai visi ya, karena apa? Google Map itu mengantar kita menuju ke tujuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan visi. Dan tentunya seorang guru itu harus mempunyai visi. Visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru penggerak? Kalau saya ada 2 visi sebagai guru. Yang pertama adalah visi mengenai murid, yang kedua adalah visi tentang pertumbuhan murid. Ini nanti akan kita urai di belakang secara tuntas. Mudah-mudahan nanti semuanya akan terjelaskan di sini. Kalau kurang nanti mungkin bisa dikomen di kolom bawahnya di YouTube ini. Dan untuk selanjutnya, imajinasi atau imajiku tentang muridku di masa yang akan datang. Ini 5 atau 10 tahun yang akan datang, atau mungkin nanti setelah lulus. Tentunya seorang guru itu kan mempunyai angan-angan muridku nanti harus seperti apa, dan itu semuanya tentunya disertai dengan doa. Yang pertama, saya mengharapkan atau berimaji atau muridku nanti menjadi seorang pemimpin yang cerdas, karena Indonesia ini rindu akan sosok pemimpin yang cerdas, mulai dari lini bawah hingga atas. Dan tentunya juga memiliki sosok generasi yang religius mengenal agama dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, sosok generasi yang berbudaya, sosok generasi yang berteknologi. Yang terakhir adalah sosok generasi yang mandiri. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas satu persatu di bahasan ini. Langsung saja, yang pertama adalah tentang muridku suatu ketika nanti akan menjadi pemimpin masa depan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, ini tugas kita sebagai guru kan menuntun dan mengarahkan. Anak itu lahirkan sudah punya kodrat meskipun samar-samar, dan kita akan memperjelas dari yang samar itu menjadi sebuah tujuan atau visi tadi. Mereka punya cita-cita, mereka punya angan-angan. Disinilah kita guru hadir untuk mengantarkan mereka menjadi generasi masa depan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya masing-masing. Mudah-mudahan nanti murid-murid itu akan menjadi seorang pemimpin yang cerdas tentunya dan yang bermanfaat. Dan selanjutnya, imajiku tentang muridku di masa yang akan datang dalam waktu sangat panjang, tentunya ada harapan lah, mudah-mudahan menjadi seorang pemimpin yang religius, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita hidup di negara Indonesia berdasarkan Pancasila, sila pertama itu kan berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi apapun agama kalian nanti ataupun sekarang, silahkan dilaksanakan dan diikuti aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan norma agama masing-masing. Dengan agama hidup kalian akan menjadi bermakna, anak-anakku, dan dengan ilmu tentunya nanti akan lebih bermutu.
Selanjutnya, setelah berimaji menjadi Soricius, saya juga menginginkan muridku di masa yang akan datang nanti adalah murid yang mengerti sejarah, menjadi seorang pemimpin yang menghargai sejarah budaya, keragaman budaya. Jadi menjadi seorang yang berbudaya. Budaya di Indonesia ini luar biasa, warisan para leluhur sangat banyak. Mulai dari adat istiadat, makanan, kesenian, lagu daerah, pakaian adat, dan lain sebagainya. Itu harus kita jaga dan harus kita rawat, tentunya demi kelangsungan kebudayaan, keragaman, baik budaya lokal maupun nasional, yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kepribadian bangsa. Pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya, yang mencintai budaya. Dan untuk yang keempat, di dunia yang serba cepat ini, Pak Guru mempunyai imaji bahwa muridku di masa yang akan datang nanti jadi seorang pemimpin yang mampu menguasai teknologi, update terhadap perkembangan IT di era digital 4. berapa nanti, kalau saat ini kan 4.0. Jadi tidak menjadi generasi-generasi yang tertinggal, generasi-generasi yang tertindas, tapi generasi yang mampu mengikuti perkembangan dan bahkan menguasai, kalau perlu mengembangkanlah teknologi-teknologi di Indonesia atau mungkin kancah internasional. Selanjutnya, ini juga penting, imajiku tentang muridku di masa yang akan datang mudah-mudahan menjadi seorang yang mandiri. Mandiri dalam arti ekonomi, mandiri dalam arti kepribadian dan lain sebagainya. Berdiri di kakinya sendiri, berdiri atas perjuangan dan jerih payahnya sendiri. Namun jangan lupa, setelah kalian bisa berdiri, tentunya bisa mandiri, tentunya juga perlu berkolaborasi sebagai makhluk sosial untuk mendukung seluruh visi kalian ke depan, tentunya yang sangat penting ini. Dan selanjutnya, setelah mandiri, setelah kita membahas tentang imajiku, saya mengutarakan imajiku tentang siswa. Selanjutnya, imajiku tentang lingkungan sekolah. Ini juga sangat berpengaruh, mendukung untuk kelangsungan belajar mengajar di sekolah. Saya menginginkan bahwasanya seluruh elemen dan warga sekolah nanti saling mendukung serta kesadaran berkolaborasi tinggi untuk mencapai tujuan bersama. Ini sangat penting karena sebagai bentuk kekeluargaan dan kebersamaan, kolaborasi itu perlu ditanamkan. Terus selanjutnya, lingkungan belajar ini juga sangat penting, yang nyaman dan aman akan terwujud apabila seluruh elemen sekolah saling mendukung dan bersinergi. Tentunya nanti akan menjadi lingkungan yang nyaman dan aman. Yang ketiga, setelah berkolaborasi, lingkungan sekolah nyaman dan aman, tentunya didukung dengan para tenaga pendidik atau guru yang ramah pada anak, menjadi tauladan, bisa menjadi tuntunan, panutan, contoh yang mampu membimbing serta menuntun murid-murid atau siswa nanti pada kodratnya, sesuai dengan kodrat alam maupun sesuai dengan kodrat zamannya. Ini sangat diperlukan sebagai seorang guru, apalagi guru saat ini benar-benar memegang peranan penting dalam pembentukan karakter seorang anak, yang mana dunia era digital ini sangat luas dan tidak terbatas. Kalau kita tidak bisa menjadi seorang panutan atau seorang penyeimbang dari murid-murid kita, maka dampak negatif saya yakin akan terjadi pada siswa-siswa kita. Setelah itu, berdasarkan gambaran tersebut, maka saya memiliki 6 gambaran. Yang pertama adalah saya memimpikan murid-murid yang belajar sesuai dengan kodratnya, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, unggul berkarakter, mampu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Serta gambaran yang kedua,
Saya percaya bahwa murid-murid adalah generasi masa depan yang gemilang, serta sudah membawa kodrat yang harus dikembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk gambaran yang ketiga, di sekolah saya itu saya yakin mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan keaktifan siswa serta menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran dan mampu berinovasi serta mempunyai keyakinan untuk melakukan perubahan yang dimulai dari dirinya sendiri yang diutamakan kepada murid atau berpihak pada siswa. Gambaran yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, di masa depan. Untuk itu mereka perlu kita tuntun, kita bersamai, serta kita dukung sepenuhnya untuk meraih cita-cita mereka tersebut sesuai dengan angan-angannya. Sedangkan gambaran yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin dengan melaksanakan pembelajaran yang ramah, aktif, serta berpihak pada siswa, maka akan mampu mewujudkan siswa berkarakter dan juga 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keenam atau terakhir, gambaran saya dan guru di sekolah saya paham betul bahwa siswa memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda yang dibawa sejak lahir. Maka dengan penilaian diagnostik kebutuhan anak, kita akan mengetahui siswa sebagai dasar untuk menuntun, mengarahkan, serta mendukung sesuai dengan kodrat yang sudah dimiliki sejak lahir. Dalam artian memperjelas kodrat yang samar-samar menjadi lebih nyata dan akan terrealisasi. Sementara visi saya sebagai guru penggerak adalah menjadi guru yang ikhlas lahir dan batin, ikhlas materi dan waktu, luas dengan seluruh elemen sekolah, luas di dalam menyampaikan pembelajaran, luas dengan seluruh keadaan di sekolah, serta dinamis dan diterima oleh siswa, serta selalu berusaha mewujudkan anak-anak Indonesia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Selamat berinovasi, selamat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ponorogo 23 November, saya Zainal Masuri, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.